Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kelompok kami dapat mempresentasikan seminar proposal penelitian kami. Yang kami hormati Ibu Deni Vitasari, STMM, SCPHD selaku dosen pembimbing, dan yang kami hormati Ibu Anissa Urrahmah dan Bu Nur Hidayati selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Pertama-tama, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisa Auhani Fadila dengan NIM D5220006 dan rekan saya Amarania Ayu Sawestri dengan NIM D5220013 dan Lairatul Mu'amanah dengan NIM D5220037. Di sini kami akan mempresentasikan proposal rencana penelitian kami yang berjudul Pengaruh Variasi Kondisi Operasi dan Karakteristik Adsorben terhadap Efisiensi Penurunan Kadar Zat Warna Limbah Cair Batik dengan menggunakan metode adsorpsi. Latar belakang. Industri batik yang berkembang pesat di Indonesia menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya dan logam berat. Pengolahan limbah di Kampung Batik Rawean masih kurang efektif, sehingga diperlukan metode yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji metode adsorpsi sebagai solusi sederhana dan efisien untuk pengolahan limbah batik menggunakan berbagai jenis adsorben dengan harapan dapat diterapkan secara ekonomis dan ramah lingkungan. Penelitian tentang adsorpsi zat warna limbah cair batik terus berkembang dengan fokus pada optimasi kondisi operasi dan pengembangan adsorben dengan karakteristik yang lebih baik. Pemanfaatan metode optimasi, nanomaterial, modifikasi permukaan, dan penggunaan limbah sebagai adsorben merupakan tren terkini dalam penelitian ini. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme adsorpsi juga sangat penting untuk pengembangan teknologi adsorpsi yang lebih efektif dan efisien. Bagaimana pengaruh pH, suhu, jenis adsorben, dan ukuran adsorben terhadap efisien penurunan kadar zat warna limbah cair batik menggunakan metode adsorpsi, dan bagaimana model isoterm adsorpsi yang sesuai untuk menggambarkan proses adsorpsi penurunan kadar zat warna limbah cair batik. Adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh pH, suhu, jenis adsorben, dan ukuran adsorben terhadap efisiensi penurunan kadar zat warna dalam limbah cair batik menggunakan metode adsorpsi, serta menentukan model isoterm adsorpsi yang paling sesuai untuk proses adsorpsi dalam penurunan kadar zat warna limbah cair batik. Adapun hipotesisnya yaitu kombinasi optimal dari ukuran butir mikro yaitu kurang dari 100 mikrometer, penggunaan adsorben sintesis yaitu karbon aktif dan pH netral, dan suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius akan menghasilkan efisiensi maksimal lebih dari 95% dalam pengolahan limbah cair batik dengan penurunan signifikan pada parameter BOD, COD, TSS, dan konsentrasi zat warna yang menentukan baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini penting untuk menganalisis pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air akibat limbah cair industri batik yang mengandung pewarna sintesis dan logam berat, menentukan adsorben efektif untuk menurunkan kadar zat warna limbah cair batik dalam pengembangan metode pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka dengan penelitian terdahulu, yakni Hafni Putri Indriani Indra, Darmadi Adi Salamun, Aula Helmi Sanasrullah FCL 2023 dengan judul Removal of Lead Ion PP2+ in Water Using Modified Kelly Carbon Manganese Monolith Characterization and Adsorption Studies. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan menyelidiki kinerja monolit tanah liat karbon dan tanah liat karbon mangan dalam mengadsorpsi ion PP2+ dalam air. Untuk hasilnya yaitu perilaku adsorpsi ion PP2+ paling sesuai dengan model orde 1 non-linear dan isoterm Langmuir yang menunjukkan bahwa adsorpsi terjadi pada permukaan adsorben monolayer, bahan biomasa yang dimodifikasi dengan impregnasi logam seperti monolit lempung, karbon mangan juga dapat digunakan sebagai adsorben yang kuat dan dapat digunakan kembali, serta tahan lama dalam menghilangkan ion logam dalam air dan air limbah. Kemudian ada Muhammad Akbar Febianto Akbar Sujiwa Sohwan Dian Masjid 2023 dengan judul Penurunan Kadar BOD, COD dan Turbiditas Limbah Cair Batik melalui metode kombinasi pretreatment, filtrasi, adsorpsi, dan elektrokoagulasi tersebut. Untuk proses pretreatment adsorpsi digunakan reaktor model kontinu, sementara elektrokoagulasi digunakan dengan istilah batch. Kemudian untuk hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini berhasil menurunkan kadar BOD hingga 200,5 dengan efisiensi 85,19% dan turbidity hingga 1,25 NTU dengan efisiensi 99,92% dengan tegangan 12,5 volt. Penurunan COD ini optimal tercapai dengan tegangan 10 volt dengan kadar akhir 445,5 dengan efisiensi tercapai yaitu 87,15%, menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi pencemaran limbah batik. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini diketahui bahwa industri batik baik skala kecil hingga skala besar dapat menghasilkan limbah cair. Limbah cair batik ini memiliki kandungan yang berbahaya seperti logam berat dan zat pewarna sintesis. Limbah cair batik mengandung kadar COD, BOD, dan pH yang tinggi sehingga kualitas air tersebut buruk. Salah satu metode yang efektif untuk pengolahan limbah cair batik adalah metode adsorpsi. Adsorpsi sendiri itu ialah metode pengolahan limbah yang prosesnya di mana zat-zat
pencemar yang ada di dalam air limbah akan diserap oleh material adsorben. Metode adsorpsi memiliki keunggulan antara lain seperti efisiensi tinggi yang mampu menghilangkan zat warna, kesederhanaan operasional, ramah lingkungan, biaya relatif murah dibandingkan metode lainnya, dan adsorben diregenerasi sehingga tidak menimbulkan limbah sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan variasi jenis adsorben. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini meliputi beberapa bagian. Berikut merupakan rancangan penelitian yang kami gunakan. Pada penelitian ini, kami menggunakan jenis perancangan eksperimental untuk menguji pengaruh variasi kondisi operasi meliputi pH dan suhu serta jenis dan ukuran butir adsorben terhadap penurunan kadar zat warna limbah cair batik menggunakan metode adsorpsi. Adapun variabel yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang pertama variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan meliputi variasi pH, suhu, jenis dan ukuran butir adsorben. Dan variabel yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat yang digunakan adalah kadar zat warna limbah cair batik sebelum dan sesudah proses adsorpsi. Dan variabel yang ketiga yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol dalam penelitian ini mencakup waktu kontak selama 110 menit. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Alatnya meliputi neraca analitik, gelas ukur, gelas beker, corong, kolom adsorpsi atau tangki absorpsi, pipet tetes, spektrofotometer UV vis, oven, pengaduk, pH meter digital, dan termometer. Bahan yang digunakan meliputi zeolit, karbon aktif, aquades, sampel limbah cair batik, kertas saring, larutan NaCl, dan larutan HCl. Kemudian dalam penelitian ini terdapat 5 tahapan penelitian. Tahap pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini mencakup mengidentifikasi topik serta tujuan penelitian. Tahap kedua yaitu perancangan penelitian. Pada tahap ini melakukan serta menentukan perancangan penelitian serta variabel-variabel yang akan digunakan pada penelitian. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan penelitian. Tahap ini merupakan tahap inti di mana melakukan proses adsorpsi penurunan kadar zat warna limbah cair batik dengan variasi kondisi operasi dan karakteristik adsorben. Tahap keempat yaitu pengumpulan data. Tahap ini melakukan pengumpulan data mengenai penurunan kadar zat warna limbah cair batik. Tahap yang terakhir atau tahap 5 yaitu analisis data, di mana menggunakan pendekatan model kesetimbangan adsorpsi dan kinetika adsorpsi untuk memahami interaksi antara adsorben dan zat warna. Berikut merupakan cara kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data. Langkah pertama yaitu persiapan alat dan bahan, di mana menyiapkan adsorben berupa zeolit dan karbon aktif. Pada karbon aktif dilakukan deaktivasi menggunakan larutan HCl, sedangkan zeolit dicuci dan dikeringkan sebelum digunakan. Selanjutnya membuat rancangan alat proses terdiri dari kolom adsorpsi dan tangki penampungan. Langkah kedua yaitu proses adsorpsi. Sebelum dilakukannya proses adsorpsi ini, kita menguji kadar zat warna awal serta melakukan penentuan panjang gelombang pada limbah cair batik untuk mendapatkan serapan maksimum dengan alat spektrofotometer UV vis untuk mendapatkan hubungan antara konsentrasi limbah cair batik dengan absorbansi. Pada proses adsorpsi ini terdapat 3 percobaan. Percobaan yang pertama menggunakan variasi pH dan suhu, di mana adsorben karbon aktif sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam kolom adsorpsi dengan perlakuan variasi pH 5, 7, 3, dan 9, dan variasi suhu 30 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius dengan waktu kontak selama 110 menit, kemudian didiamkan selama 50 menit dan diamati kandungan zat warna sisa dengan spektrofotometer UV vis. Percobaan kedua yaitu dengan variasi jenis adsorben, di mana variasi jenis adsorben yang digunakan meliputi zeolit dan karbon aktif dengan massa masing-masing sebanyak 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam kolom adsorpsi dengan perlakuan kondisi operasi pH 6, suhu 30 derajat Celcius, dan waktu kontak 110 menit. Kemudian didiamkan juga selama 50 menit dan masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV vis untuk ditentukan kandungan zat warna sisa. Percobaan ketiga yaitu dengan variasi ukuran butir adsorben. Pada tahap ini, langkah yang dilakukan sama seperti percobaan variasi dengan jenis adsorben, di mana pada percobaan ini menggunakan variasi ukuran butir adsorben karbon aktif 50, 80, dan 100 mes. Selanjutnya terdapat juga analisis data dan cara penafsiran, yang dimana hasil analisis dari berbagai model yang telah diuji untuk nilai efektivitas penurunan kadar zat warna limbah cair batik. Data tersebut dibandingkan untuk menentukan kondisi operasi dan kombinasi absorben yang paling optimal. Serta terdapat juga penyimpanan hasil penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi kondisi operasi dan karakteristik adsorben yang paling efektif untuk serta terdapat juga penyimpanan hasil penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi kondisi operasi dan karakteristik adsorben paling efektif untuk menurunkan kadar zat warna limbah cair batik dengan metode adsorpsi yang sederhana dan berbiaya rendah
guna mengurangi pencemaran air. Yang terakhir, terdapat jadwal penelitian. Sekian pemaparan presentasi seminar proposal penelitian kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.